Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min amami nura wa min tahti nura wa ayamani nura wa ayasari nura. Allahumma a'dini nura. Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, pagi sejuk sekali, Allah memberikan karunia hidayah, barokahnya berupa kesehatan kita, dan Allah memudahkan kita untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allah meringankan kaki kita untuk menuju ke masjid. Adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, karena di antara banyak atau sebagian kita sulit untuk bangun melaksanakan sholat subuh, sulit untuk melangkahkan kakinya atau berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Makanya doa yang tadi kita bacakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita cahaya, memberikan hidayah kepada kita, sehingga jalan terang kita di depan, sehingga kita mudah untuk berjalan menuju ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan cahaya kepada kita, baik di hati kita, di pendengaran kita, di penglihatan kita, dari kanan, dari kiri kita, dari atas, dari bawah kita, dari depan, dari belakang kita. Adalah Allah yang bisa memberikan cahaya. Oleh karena itulah, maka kehadiran kita adalah Allah terlibat untuk menjalankan hati kita dengan mudah jalan ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian kita lanjut dengan bersama-sama mengingat kembali atau belajar kembali tentang hidayah Allah yang ada dalam Al-Quran dan yang ada petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhkuruni azkurukum
washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah, ya, mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Washkuruli, maka bersyukurlah. Kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Washkuruli wala takfurun, dan jangan menjadi golongan orang-orang yang takfir, yang ingkar pada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, amanu ista'inu bis sabri, carilah, ya, pertolongan, ya, dengan salat dan sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita termasuk orang-orang yang sabar dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan belajar kita, kajian kita. Pada waktu itu kita sudah sampai kepada iktidal, berdiri setelah ruku, ya, iktidal namanya. Berdiri setelah ruku, ya, tangannya lurus. Itu yang kita simpulkan. Meskipun ada hadis yang kemudian berdiri dengan tangan berserkap, tapi menurut ahli hadis dalam buku ini termasuk yang tidak sahih. Kita lanjut kepada yang ketujuh, adalah sujud. Ya, kita sudah bisa semula sujud. Jadi ketika sujud kita itu bertakbir, tidak mengangkat tangan. Ya, jadi takbirnya tidak mengangkat tangan, ya, menuju gerakan sujud dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, lalu kedua tangan. Nah, ini nanti ada dua hadis, ya, biar kita sama-sama paham. Mau yang dilaksanakan, mau tangannya dulu kah, lututnya dulu. Kemudian letakkan wajah, dahi dan hidungnya, maksudnya mendahulukan kedua lutut dari kedua tangan saat sujud didasarkan pada hadis di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sajada yadu raqbataihi qabla yadaihi wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbatai. Apabila Nabi atau beliau bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya, ya, kedua lututnya sebelum kedua tangannya, ya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Dan apabila bangkit, bangun dari sujud, ya, mau rakaat berikutnya, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kita lihat catatan kakinya, ya, berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan, ya, ini hadisnya dari Wa'il, ya. Hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasai dan Abu Daud. Jadi hadis ini hadis yang ke 256, 268, An-Nasai 206, 1089, 234, 1154, Abu Daud, ya, 838, Ibnu Majah 882. Semuanya jalur hadis ini, ya, menurut catatan kaki ini dari penelusurannya tentang hadis, semua melalui jalurnya adalah Syarih bin Abdullah. Syarih bin Abdullah itu wafat tahun 1000, wafatnya tahun 177 Hijriah, ya, 177 Hijriah.
dari Asim bin Kulaib bin Syihab dari bapaknya. Nah, makanya kalau kita mengkaji hadis itu jalurnya panjang ya, tapi kita harus biar paham. Dari Wa'il, nah ini baru dari Wa'il bin Hujar radhiyallahu an. Jadi menurut Nashiruddin Al-Albani, menurut Albani, hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif menurut Albani ya. Karena di samping syarik ya, di samping syarik yang banyak kesalahannya ya. Syarik itu dianggap banyak kesalahannya. Ini sendirian dan Asim bermasalah juga karena bertentangan dengan hadis sahih riwayat Abu Hurairah yang menuntun untuk meletakkan kedua tangan lebih dahulu daripada kedua lutut. Ya. Ada catatan kakinya dalam kurung al-silsilat al-du'afiyah ya, al-du'afit al-du'afah ya. Jadi berdasarkan penelusuran penulis dengan hadis ini, penelitian penulis dengan hadis ini terhadap syarik di juz 2 halaman 426, berdasarkan penelusuran penulis, menurut Ahmad ia jujur, Ibnu Ma'in jujur, terpercaya, Abu Daud terpercaya ya. Menurut Abu Daud terpercaya namun kadang salah ya. Abu Haitim Ar-Rizi dan Ibnu Hajar mengatakan adalah jujur namun cukup banyak kesalahannya. Sementara itu Asim ini dinilai thiqah ya, oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i, sehingga Muhammad bin Sa'ad menilainya bisa dijadikan hujjah. Nah, sedangkan Imam Ahmad menurutnya tidak ada masalah dengannya. Menurut Ibnu Hajar menilainya jujur meskipun dituduh murji'ah ya. Murji'ah itu golongan yang keluar ya. Yang keluar dari Khawarij. Menurut At-Tirmidzi, kalau nggak salah begitu, At-Tirmidzi hadis ini hasan atau hasan gharib. Hasan gharib itu hasan yang namun yang punya satu jalur ya. Dia punya satu jalur saja. Nah, padahal Ali bin Al-Madini memberikan catatan penting tentang jujur Yasim bahwa bila sendirian maka hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi ternyata jadi penelusurannya ternyata dalam Sunan Abi Daud ya, halaman nomor 383, selain menyebutkan jalur dari syak dan seterusnya juga menyebutkan hadis yang senada ya, yang senada ya, di fala masa sajada ya, dan seterusnya. Maka tatkala sujud beliau meletakkan kedua lututnya ke tanah sebelum meletakkan kedua telapak tangannya. Jadi hadis ini melalui Hammam dari Muhammad bin Juhadah dari Abdul Al-Jabir bin Wa'il dari bapaknya dengan sanad bersambung, meskipun Abdul Al-Jabbar ya, yang wafat tahun 112 Hijriah tidak mendengarnya langsung dari Wa'il ya, dari Wa'il bapaknya, karena Wa'il wafat ketika ia masih kecil. Namun ia mendengar hadis Wa'il melalui keluarganya seperti Al-Qamah kakaknya, Umi Yahya ibunya, dan pengasuhnya atau yang momong ya. Kemudian meskipun hadis ini juga ditolak oleh Al-Albani tadi ya, Nasruddin Al-Albani, karena menurutnya sanadnya lemah dan matannya bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang dipegangnya,
namun karena ada jalur lain ya, dari kalau hadis itu ada jalur lain, yakni dari Abd al-Jabbar bin Wa'il yang bisa menjadi pendukungnya sehingga hadis ini bisa dijadikan hujah ya. Itu hadis yang pertama ya, yang apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua lututnya dulu ya. Itu saja ya, rukbatai ya, meletakkan lututnya dulu. Nah, hadis berikutnya selain yang diriwayatkan ya, selain cara di atas atau tadi, ada yang tadi disebutkan sebagai dalil dari Al-Albani, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang justru menuntunkan untuk meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadaihi qabla rukbatai. Nah, jadi apabila salah seorang itu sujud, maka janganlah mendekam seperti mendekamnya onta. Hendaklah meletakkan tangan lebih dahulu sebelum kedua lututnya berhadapan matan hadisnya. Jadi isi hadisnya berhadapan. Satu lutut dulu, satu tangan dulu. Nanti kesimpulannya terserah kita sendiri yang mau melaksanakan yang mana ya. Karena ada jalurnya semuanya. Artinya kalau kita sudah tahu tidak menyalahkan nanti itu loh. Berarti kalau yang menggunakan itu. Catatan kakinya kita lihat ya. Karena penjelasannya hadis adalah di catatan kaki ini. Ini hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ahmad dan Ad-Darimi. Jadi hadis Abu Daud, An-Nasai, Ahmad ya, terus Ad-Darimi, ini ada nomor-nomornya sekarang kan. Sebagian riwayat seperti Abu Ya'la dan Ibnu Abi Syaibah menggunakan lafaz al-fahl. Apa al-fahl itu? Yang berarti kuda jantan. Kuda jantan ya? Al-fahl, kuda jantan. Tapi jalur ini sanadnya dhaif menurut Ibnu Hajar ya, dalam kitabnya Raudatil Muhaddisin. Jadi menurut At-Tirmidzi hadis ini gharib karena semua periwayat hadis ini melalui Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan yang wafat tahun 145 Hijriah, dari Abu Zinad yang wafat tahun 130 Hijriah, dari Araj dari Abu Hurairah radhiyallahu Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir mengatakan tidak mengetahui persis apakah Muhammad bin Abdullah bin Hasan mendengarkan hadis dari Abdul Zinad, tetapi melihat keduanya hidup sezaman dan sama-sama orang Madinah, maka patut diduga kuat mereka sangat mungkin bertemu, sangat mungkin ya. Jadi belum pasti ketemu. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah periwayat yang meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Abdullah, yakni Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid Al-Darawadi yang wafat 187 Hijriah. Jadi menurut At-Tabrani bahwa hadis Ad-Darawadi yang salah ya, dalam kitabnya At-Tabrani At-Tabaqat Al-Kubra. Silakan kalau mau punya kitabnya dicek. Kemudian Ahmad dan Abu Zur'ah juga menilai hafalannya buruk
meragukan dan kadang-kadang kebolak-balik dalam meriwayatkan hadis, ya. Dan An-Nasa'i menilainya bukan orang kuat, ya. Tetapi di waktu lain ia dan Ibnu Ma'in juga menilainya tidak ada masalah dengannya, ya, menurut Ibnu Hajar. Meskipun Al-Albani menilai hadis ini sahih, tapi melihat Abdul Aziz Ad-Darwadi yang menilai hadis ini yang kacau hafalannya dan cuma sendirian, maka hadis ini harus ditolak sebagai hujah. Nah, itu ya. Nah, itulah sebabnya hadis ini dinilai dhaif oleh Ibnul Qayyim. Karena apa? Karena sering kebolak-balik membuat matannya. Bahkan diduga kuat kalimat kedua sebagai tambahan. Jadi hadis yang biasa dijadikan pendukung hadis di atas, yaitu hadis yang melalui Abdullah bin Nafi', ya, bin Nafi' As-Sahib yang wafat tahun 206 Hijriah. Jadi meskipun cukup kontroversi karena Ahmad menilainya bukan ahli hadis tapi murid fanatik dan pembela Imam Malik, Abu Hatim menilai hafalannya lemah tapi tulisannya lebih baik daripada hafalannya. Nah, Al-Bukhari menilai ada masalah pada hafalannya, tapi Abu Zur'ah dan An-Nasa'i menilai tidak ada masalah dengannya. Bahkan Ibnu Ma'in nilainya thiqah, ya. Jadi ternyata tidak dapat dijadikan sebagai, ya, tidak dapat dijadikan sebagai pendukung hadis yang tersebut karena tidak memperinci bagaimana cara sujud unta. Tapi Nabi SAW banyak menceritakan bahwa seorang di antara kalian telah bertopang dalam sholatnya lalu sujud seperti sujud onta yang tadi, ya. Dengan demikian, ya, dan demikian pula riwayat dari Nafi tentang Ibnu Umar yang meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, jadi juga tidak dapat dijadikan sebagai saksi pendukung syahid karena selain berstatus sebagai hadis mawquf, ya, atau hadis mu'allaq dari riwayat Al-Bukhari. Dan melalui Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwadi, ya, diriwayatkan dari Usama dan Ad-Darqutni juga karena ada masalah pada kedua lutut kakinya. Hal ini karena Ibnu Abi Syaibah justru menyebutnya bahwa Ibnu Umar, Abu Hurairah, ya betul, dan lainnya mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Jadi lutut dulu. Nah, pertanyaan sekarang, lutut dulu atau tangan dulu? Nah, itu sudah hadisnya, ya. Sama-sama ada teksnya saling bertentangan kan? Tangan ada yang satu lutut dulu, yang satunya tangan dulu. Kalau kita mendengar YouTube-nya Pak Ustadz Adi Hidayat, silahkan pakai aja semua. Artinya yang mau pakai lututnya dulu silahkan, yang mau memakai tangannya dulu silahkan. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu kalau nggak salah menyampaikannya adalah kondisi Nabi pada saat itu, ya, saat masih muda kuat, lutut dulu, ya begitu agak ya udah mungkin berusia itu, ya, berusia itu maka tangan dulu. Itu kalau catatannya di YouTube-nya Ustadz Hidayat, ya. Kita lihat, ya. Jadi menurut Ibnul Qayyim bahwa matan hadis dari Abu Hurairah ini kacau dan adalah kesalahan, ya, yang dilakukan periwayat yang kurang baik hafalannya sehingga terjadi syad atau kejanggalan berupa keterbalikan atau maklub dan ketidaksinkronan pada kalimat awal dengan kalimat akhir. Pada kalimat awal melarang seperti sujud unta, sedangkan pada kalimat akhir justru menganjurkan supaya meletakkan kedua tangan lebih dahulu sebelum kedua lutut.
Padahal jika kita cermati menurut penulisnya, cara unta sujud dimulai dengan meletakkan dan menekuk kaki depannya, baru kemudian kaki belakangnya. Jadi siapa yang sudah pernah lihat unta? Yang sudah pernah anjing lihat unta? Kakek, kita kan belum pernah melihat unta. Aslinya ya ada sudah di di kebun binatang, tapi nggak ngelihat waktu mau gininya. Inilah yang dikritik habis oleh Ibnul Qayyim sebagai kejanggalan dalam matan hadis ini. Jadi seharusnya hadis ini berbunyi, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ini di dalam catatannya, lihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, cara sholat Rasulullah, ya, cetakan Jakarta, sudah diterjemahkan di bab cara sujud, ya. Tetapi ahli hadis lainnya mencoba mengkompromikan dengan menyatakan bahwa itu tidaklah salah dan tidak bertentangan karena menurutnya lutut unta itu terdapat di kaki depannya. Ayo, itulah orang, makanya belajar hadis itu, mikirnya yang teksnya, karena melihat periwayatnya, sanadnya, ya. Jadi periwayat awal dan periwayat akhir. Sanad, kemudian sanad, ya, baru matan. Kalau Al-Quran kan biasa sudah mutawatir, jarang yang aneh. Disinilah masalahnya menjadi kacau dan membingungkan karena perdebatan selanjutnya beralih kepada struktur anatomi unta, yakni yang mana sebenarnya disebut lutut unta dan mana tangan unta, yang kemudian ya kemudian yang mana yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena menyerupai cara sujud unta. Silakan dilihat di catatan kakinya bahwa perdebatan panjang lebar mengenai mana lutut unta dalam kitab Al-Fatawa, ya, dari Al-Waini. Jadi bagi Imam Ahmad, karena kedua cara tersebut masing-masing ada dasar hadisnya, maka beliau mempersilahkan untuk dipilih salah satunya dan tidak usah bertentangan satu sama lain. Itu lebih damai, ya. Menurut Imam Ahmad, memang bisa jadi Nabi Muhammad melakukan keduanya. Misalnya beliau mendahulukan lututnya daripada tangannya ketika masih muda. Ini yang dipakai, yang disampaikan Ustadz Adizat. Dan kuat bertumbuh pada lututnya. Namun ketika sudah mulai tua dan tidak lagi kuat bertumbuh pada kedua lututnya, maka beliau mendahulukannya kedua tangannya daripada lututnya. Menurut Ustadz Syekh Arab Saudi, Syekh yang terkenal, Syekh bin Baz, Imam Masjidil Haram menganjurkan untuk meletakkan kedua lutut lebih dahulu sebelum kedua tangan jika hal tersebut memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, misalnya karena sakit lutut, maka dalam keadaan darurat seperti ini boleh meletakkan kedua tangan lebih dahulu daripada lutut. Nah, inilah pendapat yang mungkin di tengah-tengah, ya, dan sangat moderat untuk kita. Nah, menurut penulis bukunya ini, kita lihat juga kesimpulannya. Beliau yang menelusuri. Jadi menurut penulisannya, Rasulullah SAW pada umumnya melarang sujud menyerupai binatang seperti unta, anjing, binatang lainnya, karena kita adalah manusia yang memiliki struktur anatomi tersendiri. Jadi lebih baik memilih dan melaksanakan yang lebih mudah, lebih sesuai dan proporsional untuk struktur manusia daripada binatang. Jika dicermati, maka posisi berdiri binatang berkaki 4 sudah siap menuju sujud, yakni kaki depan sebagai pelambang tangan sudah lebih dahulu menyentuh ke tanah, lalu menyusul lutut depan unta. Kalaupun diartikan bahwa lutut unta ada di kaki depan, maka pertanyaannya adalah mana bagian unta yang akan diposisikan sebagai kedua tangan manusia. Nah, jika dijawab bahwa unta tidak bertangan padahal manusia bertangan, tapi kalau diartikan bahwa kaki depan unta diumpamakan sebagai tangan manusia, maka akan lebih mudah dipahami bahwa semua bagian kaki depan termasuk lutut depan atau siku untuk manusia adalah bagian dari tangan manusia. Dan Nabi SAW melarang sujud seperti binatang, seperti unta yang mendahulukan kedua tangan, yakni kaki depannya. Melarang sujud seperti anjing yang menjadikan sikunya sebagai alas, menempel di tanah dan memasukkan ke
kedua ketiak. Jadi posisi inilah yang dilarang karena lebih menyerupai binatang ya, yang berlutut. Sementara bagi manusia lebih mudah sujud jika menurunkan kedua lutut sebagian anggota badan terdekat dengan tanah, lalu menyusul kedua telapak tangan, baru kemudian wajah, yakni kening dan hidung. Cara seperti ini yang ternyata lebih banyak dipilih oleh para pengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi posisi saat sujud adalah dengan menempelkan 7 tulang di tanah. Ini sudah secara teknisnya tadi. Tangan dulu boleh, lutut dulu boleh ya. Kalau saya biasanya lutut dulu, masih muda berarti ya. Jadi, tapi terserah pilihannya ya. Jadi boleh tangan dulu dan boleh lutut dulu. Yang penting kita sujud, artinya kita sholat ya. Yang sholat sujud itu. Nah, posisi itu menurut hadis ya, sampai sini aja dulu di pertemuan hari ini. Jadi menurut ya, sebagaimana ditulis oleh atau disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumil jabhah wa syarab biyadihi ala anfi wal yadaini wa rijlaini wa atrafil qadamain wala nakfitat thiyaba wala sya'ar. Jadi aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud di atas 7 tulang. Apa itu? Dahi sambil tangannya menunjuk pada hidungnya. Kedua tangan, kedua kaki dan ujung kedua kaki, dan kaki dilarang menyibakkan kain dan rambut. Ya. Jadi 7 bagian. Nah, dalam redaksi Muslim yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya sujud dengan menyertakan 7 anggota badan, ya. Yaitu wajah, dahi dan hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kakinya. Kedua siku tidak masuk bagian yang menempel karena akan menyerupai binatang. Ya. Tidak nempel ya ininya, sikunya ketika sujud. Karena akan menyerupai binatang dan melanggar hadis yang hanya menyebutkan 7 tulang yang menempel di tanah. Jadi membahas sujud banyak sekali ya. Jadi saat sujud hendaklah meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinganya. Wasajada fa doa ya. Yadaihi khadwa udanai. Menurut hadis, dan wajahnya diletakkan di antara kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan, telapak kaki ditegakkan. Nanti kita contohkan di minggu depan, di bulan depan. Di mana jari-jari jemari dirapatkan. Ya, ini seperti di keputusan tarjih. Dan dihadapkan ke arah kiblat. Nabi SAW juga tidak menjadikan kedua lengannya sebagai alas dan tidak pula menggenggam kedua tangannya. Ya. Jadi tapi menuntun agar mengangkat kedua siku dari lantai dan merenggangkan keduanya dari ketiak dan lambungnya, tafaqun alaih, dan juga merenggangnya kedua pahanya, merenggangkan kedua pahanya secukupnya, jadi tidak lebar-lebar, dan tidak menempelkan perut pada kedua pahanya, ya, jadi tegak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun supaya mengangkat pantatnya, namun tidak boleh berlebihan dengan memanjangkan sujud hingga perutnya mendekat lantai. Itu yang tidak boleh ya, ada catatan kakinya. Jadi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya bersikap proporsional pada saat sujud. Jangan seperti anjing atau binatang lah yang tadi. Nah, seperti anjing atau binatang lainnya. Adapun posisi kedua telapak kaki ditegakkan di mana ujung jari kedua kaki dihadapkan ke kiblat. Ya. Mengenai cara sujud perempuan memang ada hadis yang berbeda. Ya. Ada hadis berkaitan khusus dengan perempuan pernah menyuruh seorang wanita untuk menempatkan tangannya ke lambungnya. Namun hadis ini dinilai munqati, terputus sanadnya karena mursal.
ya, ada catatan kakinya. Ini mungkin pertemuan pada pagi hari ini membahas sujud. Nanti untuk bulan depan kita akan membahas catatan berkaitan dengan sujudnya perempuan, ya. Kita lihat hadis-hadis yang berbeda karena ini memang membahas berkaitan dengan hadis yang sering dipakai dan banyak kontroversi. Jadi biar kita meliterasi, sama-sama belajar, biar sama-sama kita bisa membuat pertimbangan yang baik dan yang jelas bahwa sikap kita tidak ananiah, ya, tidak egois, bahwa pendapat kita yang paling benar, bahwa kita yang paling khusyuk, bahwa kita yang paling mengikuti sunnah Nabi. Itu yang menjadi istakbar atau takabur dengan ibadahnya, sehingga ibadahnya jadi tidak ikhlas. Dan padahal ibadah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, bahwa kita dalam ibadah itu dasarnya adalah niat karena Allah, ikhlasnya karena kemurniannya, karena Allah lah kita bersujud. Oleh karena itu dalam hal apapun berkaitan dengan ibadah, maka kita tidak boleh menyombongkan kitalah yang paling sunnah, paling menyunah, ya. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdiri kan sudah. Duduk. Hah?